Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru semua? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semangat yang luar biasa untuk menjadi guru di zaman ini. Perkenalkan, nama saya Umi Bardiasih, guru SMA Negeri 1 Kedungmuni Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kali ini saya akan berbagi video menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar sebagai bukti aksi nyata untuk melengkapi keikutsertaan saya dalam pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Baiklah, langsung saja saya mulai. Pada topik yang pertama, yakni Merdeka Belajar, ada 3 tujuan yang hendak dicapai, yaitu 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. 2. Memahami untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Adapun materinya disampaikan dalam 5 modul pelatihan seperti berikut ini. Pada modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Bisa kita rangkum demikian. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Hendaknya pendidik memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Menyelaraskan peran kita agar bisa menjadi pendidik yang relevan dengan konteks zaman. Dan menuntun agar murid bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Di modul ini kita juga perlu merefleksi apa peran saya sebagai guru dan ingin menjadi guru seperti apa saya. Pada modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Ada 3 video yang bisa kita rangkum sebagai berikut. Mendidik adalah menuntun agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tapi mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidikan selama 1 abad ini, ternyata metode yang kita ikuti adalah metode pengajaran kolonial, yaitu sistem pendidikan yang berisi perintah dan sanksi yang selama ini mungkin tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid. Nah, pendidik itu berusaha mendidik manusia secara utuh. Pendidikan atau tuntunan seyogianya mampu memberikan didikan lahir maupun didikan batin kepada murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Pada modul yang ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini disampaikan tentang kodrat keadaan, meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Dan Ki Hajar Dewantoro memperkenalkan akan asas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Pada modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kita diingatkan lagi tentang apa itu budi pekerti. Budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantoro adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang, di mana bagian biologis ini adalah bagian yang berhubungan dengan rasa. Sedangkan bagian intelligible adalah bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Ki Hajar Dewantoro juga memperkenalkan akan teori konvergensi, di mana teori konvergensi ini didasarkan pada teori tabula rasa dan teori negatif. Bagian biologis tadi, yaitu yang berhubungan dengan rasa, seperti rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, dan berbagai perasaan lainnya yang ada dalam jiwa manusia, ini merupakan bagian yang tidak dapat berubah. Sedangkan intelligible murid itu bisa berubah dari ketidaktahuan tentang pengetahuan menjadi tahu atau sadar. Nah, pendidikan itu dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis murid. Pada modul yang terakhir, modul kelima, yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Ada 5 video yang bisa kita simak, dan rangkumannya adalah sebagai berikut.
Yang pertama, bahwa kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, tentang sistem Among, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, dan tut wuri handayani. Dan yang ketiga, bahwa di era menghadapi abad 21 ini, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Dan kompetensi yang wajib dikuasai adalah literasi, meliputi bahasa, matematika, sains, digital, dan finansial. Selain itu, kompetensi murid untuk menjadi mandiri juga diperlukan. Juga pola pikir pembelajar atau growth mindset, di mana pola pikir pembelajar ini harus ditumbuhkan. Dan ini bisa kita menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Tentang trisentra pendidikan adalah 3 wadah dasar proses pembentukan pendidikan murid yang terdiri dari alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Dan yang terakhir, bahwa mengajar dan mendidik adalah bagian dari kebudayaan. Pendidik hendaknya menciptakan pembelajaran yang mandiri dan kontekstual sesuai karakteristik murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar.